Udah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu saja kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini tidak hilang, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita manfaatkan untuk mendapatkan surganya. Salawat dan salam tentu saja sudah sepantasnya untuk senantiasa dan kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat mengantarkan juga kita kepada syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk di bulan Rajab. Ya. Itu doanya saya pribadi belum ngecek secara detil apakah itu sahih atau tidak. Tapi saya itu kalau doa, kalaupun tidak ada sumbernya dari hadis sekalipun, kan kita sebenarnya juga diizinkan untuk berdoa dengan redaksi apa-apa ya. Redaksi sepanjang redaksi itu adalah yang baik. Memang idealnya doa kalau ada tuntunannya. Tapi kalaupun nggak hafal akhirnya nggak doa, kan nggak juga. Akhirnya kita doalah ya dengan yang baik-baik. Nah, doa yang saya maksud itu adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Seperti itu kira-kira yang kalau diterjemahkan, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan berikutnya yaitu Sya'ban, dan yang paling penting itu ya Allah adalah izinkan kami untuk bisa mencicipi Ramadan, karena disitulah saat-saat dimana kami bisa mengurangi, bahkan mudah-mudahan Engkau menghilangkan dosa-dosa yang kami perbuat selama ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rajab memang memiliki keistimewaan, tetapi bukan bab ini yang kita akan bahas ya, karena saya sudah dikhususkan, Ustaz jangan bahas yang lain-lain ya. Bahas fikih muamalah. Nah, tapi karena kita ada di bulan Rajab, saya masuk dari pintu situ. Pintunya apa? Salah satu kemuliaan di bulan Rajab itu, kalau saya tidak salah dalam keterangan-keterangan yang ada, disinilah bulan di mana kita disunahkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antaranya yang populer itu adalah puasa. Nah, kalau sudah puasa ini kan ada pertentangan di situ, ada puasa khusus ya, 3 hari gitu-gitu ya. Nah, memang saya juga coba-coba searching, memang nggak dapat tuh dalil khusus tentang puasa di hari-hari tertentu itu. Yang ada adalah sudah diberikan slot untuk berpuasa ya, Ayyamul Bid, Senin Kamis. Kalaupun yang paling intensitasnya tinggi adalah puasa Daud. Nah, itu yang kemudian bisa kita praktekkan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, dan nanti sebagai persiapan di bulan Ramadan. Walaupun ada juga yang mengatakan bukan persiapan Ustaz. Di sini sekarang masa menanamnya ya, katanya Ramadan itu adalah untuk memanennya. Ada juga yang mengatakan demikian. Wallahu alam. Kita ambil sisi positifnya masing-masing dari dua pendapat yang ada. Nah, kenapa kita disuruh memperbanyak amal di bulan Rajab, bulan Sya'ban? Karena dia istimewa. Boleh jadi istimewanya itu saya belum dapat dalilnya.
adalah pahalanya akan cukup signifikan, ya, cukup besar. Nah, dalam ilmu usul fikih ada itu yang disebut dengan pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jadi kalau misalnya di bulan Rajab itu atau di beberapa riwayat bulan-bulan yang lain pahalanya cukup tinggi, value-nya, nilainya, maka pemahaman terbaliknya apa? Dosanya juga besar, betul nggak? Nah, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian ngerti apa itu orang bangkrut? Muflis. Ya, ada juga yang bilang muflis itu, Ustaz, adalah kependekan dari mafi fulus. Ya, muflis, mafi fulus. Mafi itu nggak ada, fulus itu duit sebenarnya nuqud. Kalau fulus itu duit tapi yang receh. Jadi kalau duit yang banyak itu nuqud. Ya, jadi kalau ada kawan terus tiba-tiba bilang, "Ane udah nggak punya fulus," berarti harus cepat-cepat dibantu. Karena untuk receh pun dia sudah nggak ada. Nah, gitu. Saking miskinnya. Ya, gitu. Oke, tapi itu kan pendapat saja. Nah, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Atau bagaimana model orang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina, yang kami pahami dari bangkrut itu wahai Rasul, man la dirhaman wala dinar, orang yang enggak punya lagi dinar, enggak punya dirham. Gitu jawaban para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan bukan itu. Al-muflis adalah ja'a yaumul qiyamah, atau ya'ti yaumul qiyamah, dia akan datang di hari kiamat nanti, bi amalihi, ya, kira-kira begitu ya, dengan semua amal-amal hasanati, kebaikannya. Jadi ada datang amal puasanya dia bawa, banyak amal ini itu semua dia bawa. Tetapi kata Rasul, orang muflis itu adalah selain dia bawa amal kebaikannya, dia punya amal-amal zolim, khususnya lebih khusus lagi kepada orang lain, yang mana zolim itu, kezoliman itu belum sempat diselesaikan di dunia. Nih Bapak, berarti itu isyarat fikih muamalah. Karena berhubungan dengan manusia itu namanya muamalah. Atas wazan timbangan itu adalah mufa'alah. Jadi kalau ada dengar kata-kata yang bunyinya mufa'alah, muamalah, munakahah, murabahah, itu berarti menunjukkan ada terjadi hubungan antara satu orang dengan orang lain. Itu timbangan bahasa Arabnya begitu. Jadi kalau bunyinya mufa'alah, itu berarti tidak mungkin dilakukan sendirian. Contoh misalnya munakahah, dengar kan? Pernah dengar istilah itu ya? Apa itu munakahah? Pernikahan, ya. Apakah ada orang menikah sendiri? Enggak, pasti ada lawan jenisnya. Apalagi tadi saya sebut murabahah. Apa itu murabahah? Dari asal kata ribuhun. Ribuhun itu artinya margin. Berarti kalau murabahah, ada dua orang yang sedang melakukan hubungan transaksi yang orientasinya adalah margin. Gitu loh. Itu ribah. Ya, apalagi mujamalah, pernah dengar istilah mujamalah? Antum ini banyak mujamalahnya. Mujamalah itu kalau bahasa kita bukan kalau baru ketemu kemudian basa-basi. Mujamalah itu basa-basi. Ada nggak orang mujamalah sendirian? Ya pasti dia butuh orang lain. Masih banyak kata-kata, ya, mudharabah, banyak. Nanti coba, pokoknya kalau semua menggunakan wazan mufa'alah, itu berarti tidak satu orang. Muhasabah, ya, muhasabah itu sebenarnya saling mengkorek
mengkoreksi atau saling berhitung, ya muhasabah gitu. Nah, nanti banyak kalimat-kalimat lain. Nah, Bapak dan rahmati Allah, kita lanjutkan hadis tadi. Dia datang ya dengan amal-amal baik, tapi ada dengan manusia belum selesai. Kata Rasul dalam hadis itu dilanjutkan, akalun malun haza, dia makan harta yang ini, wa daraba haza, dia pukul orang ini, wa syatama haza, dia caci orang ini. Nah, itu contoh yang disebutkan dalam hadis. Bukan berarti cuma dibatasi 3 itu. Semua yang semisalnya, nah itu masuk. Kalau dijelaskan semua kan repot, panjang bisa hadisnya. Nah gitu. Maka ketika tiba di yaumul qiyamah, karena belum selesai di dunia, harus diselesaikan. Cara penyelesaiannya gimana? Bayar dong, kan utang itu. Cara bayarnya apa? Fulus nggak berlaku, nukut nggak berlaku, uang kita nggak berlaku. Yang berlaku apa? Amal. Di sana itu yang dipakai mata uang, yang pakai alat pembayaran amal. Maka amal-amal baik tadi dia dipakai untuk jadi pembayaran. Bayar. Ternyata setelah habis duitnya, amalnya masih belum lunas. Apa yang harus dilakukan? Pakai apa? Kira-kira logikanya. Dosa dia kan masih ada tuh. Dosa orang kan ada. Diambil dosa orang yang dia zolimi, yang dia batili itu tadi, diambil dan dilemparkan ke dirinya. Jadi istilahnya apa? Bukan balik modal, muflis. Definisi muflis itu apa Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia yang jelas, yang benar Pak, muflis itu bangkrut. Bangkrut itu apa sebenarnya dalam definisi? Kita harus berangkat selalu dari definisi. Definisi itu kalau saya nggak salah, orang bangkrut itu biasanya dikenakan kalimat bangkrut kepada orang yang bukan hanya nggak ada kehabisan harta, tapi dia juga punya beban utang yang banyak. Begitu biasanya yang saya pahami. Pengusaha itu bangkrut. Pengusaha ketika disebut bangkrut, bukan berarti habis di dirinya saja, tetapi dia masih punya banyak hutang di mana-mana yang kemudian pengadilan memutuskan supaya disita. Untuk apa? Membayar hutang dia. Gitu kira-kira bangkrut itu ya. Kan kalau kita habis harta nggak apa-apa sebenarnya ya. Antum kenapa? Aneh habis harta. Nggak apa-apa habis. Nanti datang lagi. Allah kan maha kaya. Tapi kalau bangkrut, itu selain tidak ada, punya hutang yang banyak. Dan kalau sudah masuk bab hutang, harus dibayar. Buktinya hadis ini mendukung. Selama itu tidak diselesaikan di dunia, penyelesaiannya di akhirat. Nah, kita simpulkan hadis tadi akhirnya apa? Tadi dia kira dia akan selamat membawa banyak hasanat. Ternyata bukan hanya 0, tapi minus dengan dosa orang lain yang ditimpakan. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut. Nah, di bulan Rajab ini kira-kira saya masuk dari pintu itu, bahwa jangan sampai kemudian kita banyak melakukan atau sempat-sempatnya melakukan kezaliman di bulan ini, karena nanti bayarannya atau pelunasannya jauh lebih mahal gitu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, lalu di mana isu fikih muamalahnya? Di sini masuk kita kaedahnya. Kaedah ini kaedah yang sangat akan luas pembahasannya, yaitu tahrim aklu amwalan nas bil batil. Pengharaman memakan harta orang dengan batil. Ini dalil kaedahnya ya. Keharaman memakan harta orang dengan batil. Nanti kita akan tanya, apa definisi batil menurut ulama? Iya kan? Lalu kalau kita dapat definisi batil, apa contohnya dalam fikih muamalah? Itu akan sangat luas pembicaraan ini. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu ke dalilnya. Dari mana dalil kemudian kaidah ini muncul? Ada 3 ayat. Yang pertama yaitu An-Nisa 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan amwalakum. Apa itu amwalakum? Harta kalian. Bainakum, di antara kalian, bil batil, secara batil. Nah ini dia
Kata batil itu ada di sini. Kan kaidah kita bunyinya apa? Tahrim akl amwalan nas bil batil. Nah, kata batil itu ada di An-Nisa 29 yang ternyata bicara soal memakan harta orang dengan batil. Bukan memakan harta orang. Kalau lihat redaksi kalimatnya, coba saya ulangi. Jangan makan harta bukan orang, kalian. Coba itu nanti kita jelaskan. Kan kalau harta kita sendiri kita makan sendiri ya nggak apa-apa kan? Tapi itu kenapa dilarang ya? Kan pertanyaan itu. Nah, nanti kita bahas. Illa antakuna tijaratan, kecuali kamu melakukan bisnis perdagangan. Bisnis yang mana? Antaradin, yang kalian ridho. Ya, antaradin minkum, sesama kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Sama nih. Tadi apa di awal? La taqulu amwalakum, jangan makan harta kalian. Di kalimat berikutnya wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Apa hubungannya antara makan batil sama membunuh? Kan dalam ilmu cara-cara pendekatan mentadaburi Al-Qur'an itu, kalau ada dua perkara disebutkan dalam satu ayat atau dia berdampingan, maka kata para ulama pasti ada hubungannya itu. Entah itu hubungan terbalik atau hubungan persamaan. Nah, boleh jadi ini adalah hubungan persamaan. Artinya antara membunuh dengan memakan harta batil itu sama kualitas dosanya. Tapi nanti kita akan kasih contoh. Karena kalau cuma begini aja nggak nyambung ini. Kita harus kasih contoh gitu dalam real kehidupan, dalam bab fikih muamalah. Kita lanjut ayatnya dulu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sama kalian sudah sangat baik, rahima. Oke, baik. Kan tadi saya bilang ada 3 ayat ya. Kalau kita baca lagi 2 ayat berikutnya habis waktunya, nanti dibuka saja. Ayat yang kedua itu ada di An-Nisa 161, ayat yang ketiga itu ada di At-Taubah 34. An-Nisa 161 khusus untuk Yahudi, mereka itu dicirikan suka makan harta secara batil. At-Taubah 34 untuk Nasrani. Jadi lengkap. Islam yang pertama untuk kita tadi, kemudian sudah disinggung untuk yang Yahudi, kemudian yang ketiga disinggung untuk yang Nasrani. Ternyata 3-tiganya manusia ya. Islam, Yahudi, Nasrani. Manusia. Berarti manusia itu punya potensi makan harta batil orang, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita mau mendalami yang ayat 1 saja tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah jelas, sudah sering disampaikan. Semua ayat kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan bab itu, kalimat itu, ayat itu penting. Ya enggak Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, penting. Ya ayyuhalladzina amanu apalagi coba Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, penting dibaca setiap hari Jumat, bahkan menjadi rukun Jumat, rukun khutbah ya, rukun khutbah. Kalau bacaan ya ayyuhalladzina amanu taqullah atau yang pakai bahasa Indonesia tidak tersampaikan, khutbah itu cacat. Nah, gitu cacat, nggak bisa, harus ya ayyuhalladzina amanu taqullah atau ayat yang semisal ada kata itu atau ada substansi yang begitu. Gitu ya. Itu rukun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, jangan makan. Pertanyaan di situ, kenapa yang digunakan adalah makan? Memangnya harta cara batil terhadap harta itu hanya lewat makan? Karena kalau kita pakai mazhab zohir, ada mazhab namanya mazhab az-zohiriyah. Mazhab az-zohiriyah itu hanya berdasarkan teks. Kalau teksnya hanya bunyinya makan, berarti ngambil, apalagi Pak? Makai, apalagi? Nipu, bohong. Itu tidak masuk karena bukan makan. Nah, itu kalau mazhab az-zahiri. Nah, di sini kita perlu terangkan betul bahwa Allah sengaja memilih kata makan untuk mewakili semua amal-amal itu, karena memang ternyata harus kita akui dalam hampir 24 jam aktivitas seseorang itu, aktivitas makan adalah yang paling dominan. Tidak percaya?
Kita itu kan dengan Rasul bedanya dikit. Kita makannya, Rasul itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kan cuma dibalik aja. Ya. Nah, ilmu biologinya mengatakan, ada yang mengatakan penelitiannya, kalau saya salah nanti mohon maaf. Dari penelitiannya dikatakan perut kita itu manusia normal hampir 16 jam sehari dia bergerak. Berarti yang tersisa untuk tidak bergerak berapa jam? 8 jam. Kenapa itu yang disebut dengan waktu tidur? Makanya kenapa dilarang orang setelah malam makan? Karena kalau dia makan setelah itu, maghrib, isya makan, terutama habis isya dia makan, dia akan tidur dalam keadaan perutnya bekerja keras. Dia tidur tapi perutnya sedang bekerja. Berarti kalau dia ikut bekerja 8 jam tadi, 24 jam makan. Katakanlah tidak, 16. Katakanlah pilih yang 16. 16 kali 1 tahun. Ya Pak ya? Banyak ya? Makanya datang bulan Ramadan. Supaya perut itu tidak turun mesin dia. Dikasih waktu. Ya supaya kemudian dia bisa dipakai dalam jangka yang lebih panjang. Subhanallah ya. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu kehebatan bulan Ramadan, kalian akan minta sepanjang tahun itu Ramadan. Subhanallah. Karena tidak mungkin sepanjang tahun, maka akhirnya jatuhnya kalau Ramadan itu wajib, turunlah yang sunnah. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa 3 hari di bulan setiap bulan Komariah, 13, 14, 15. Allah sayang sama kita, kesehatan. Jadi kembali lagi pada ayat tadi, la ta'kulu, itu hanya mewakili perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, sekarang yang masuk amwalakum. Jangan makan harta kalian. Kalau orang nakal dia akan bilang harta-harta saya. Kenapa diurusin? Bapak yang dirahmati Allah. Saya kasih contoh untuk menjelaskan kalimat ini. Tentu saja di bab fikih muamalah. Ada pengusaha atau siapapun dialah. Nanti ini pengusaha kena mulu ini nanti. Ada orang, dia ingin ngembangin usaha. Ya sama aja itu Ustaz. Berarti ya pengusaha skala kecil, skala besar ada. Karena dia ingin mengembangin usahanya, dia perlu tambahan modal. Datanglah dia ke bank, institusi yang punya duit. Pinjam 100 juta, akad pinjam loh ya. Karena dia pakai akad pinjam, bank mensyaratkan balikin 150. Pulanglah dia ke rumah, bawa uang di tangannya 150, tapi punya tanggungan harus kembalikan. Dia bawa uang 100 juta, tapi dia harus kembalikan 150. Kalau dia seorang pebisnis, keuntungan yang harus dia hasilkan dari uang 100 juta di tangan tapi harus kembalikan 150, berarti harus lebih dari 150. Katakanlah 200, berarti dia harus untung 200, kan begitu ya? 200 lah itu minimal. Nah, artinya beban dia untuk mencari keuntungan itu dengan adanya tambahan modal 100 juta semakin tinggi. Nah, memang banyak metode-metode untuk menaikkan income. Salah satunya ya memperbanyak jumlah penjualan. Kan itu sudah sangat normal. Imam Al-Ghazali pernah bilang begitu di Ihya Ulumuddin. Cuman saya belum nemu lagi redaksi kalimatnya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak mengapa seseorang itu menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi dalam volume yang besar. Nah, Indonesia itu sudah disediakan. Kita 200 juta orang. Jualan tusuk gigi, asalnya orang 200 juta itu beli sama kita, kaya kita. Iya enggak? Tapi enggak semua. Setengah aja itu udah kaya, Pak. Setengah aja. Yang dari 200 juta itu 100 juta orang beli tusuk gigi. Kalau kita satu botol tusuk gigi untung saja 1000 kali 100 juta berapa, Pak? Lumayan kan? Jadi di Indonesia ini apa yang tak dijual? Pulsa dijual. Apalagi yang nggak dijualin di sini? Toilet dijual kalau mau masuk. Karena banyak orang pakai. Jadi sebenarnya tinggal usaha aja di Indonesia. Orang dari luar datang ke sini. Jualan macam-macam ya kan? Gamis yang bapak-bapak beli di Mekah itu, coba cek dulu.
made in China. Tapi saya pernah ke ke orang yang bisnis impor baju-baju Arab ya di Condet sana. Dia pernah bilang ke saya, Pak Ustadz, sebenarnya bahan-bahan kain yang dijadikan gamis bagus di Saudi itu dari Bandung. Balik lagi. Jadi artinya begini, kita dari sini bahan mentah, balik lagi sudah mahal. Ada margin di situ karena diproduksi. Nah, Bapak dan rahmati Allah, opsi pertama perbanyak volume. Tapi itu kan tidak terlalu agak sulit, apalagi di kondisi dia harus mengeluarkan iklan lagi, pokoknya akan ada biaya modal. Oke. Itu tapi syukur kalau dia hanya untuk ambil cara itu. Tapi ada cara yang berbahaya. Cara berbahayanya apa? Naikin harga. Bahayanya di mana? Bahayanya kalau dia naikin harga, ini salah satu opsi, maka kemungkinan ada orang turun pembeli. Dan ketika terjadi turun pembelian, stok barang di gudang akan banyak. Ketika stok di gudang banyak, pabrik tidak mau nyetak, tidak mau produksi. Ngapain dia produksi? Nanti di gudangnya tambah banyak. Nah, karena dia tidak mau produksi, pegawainya yang 100 orang itu harusnya memproduksi 1000 piece. Karena terjadi penumpukan di gudang, ya berarti dia harus mengurangi produksi cuma 500, berarti orang ini berlebih. Kan gitu. Sama dengan kalau kita ngelola sekolah swasta, Pak, yang hanya mengandalkan dana BOS. Dana BOS itu kan turun berdasarkan jumlah siswa. Kalau siswanya sedikit, gurunya banyak, alamat itu sudah jadi alamat yayasan itu harus nombok dari uang yang lain. Untuk apa? Ngebayarin guru. Itu manajemen sekolah swasta. Kalau dia tidak mau, berarti dia harus evaluasi. Tinggal berapa murid? Kenapa guru lebih banyak? Guru ngajar satu orang berapa jam? Harus dia cek itu. Oh, ternyata sudah berlebih. Mohon maaf dia bilang. 1-2 guru tolong dirumahkan. Biasanya yang di swasta itu bukan guru yang permanen, iya kan? Iya, kontrak semua itu. Nah, kembali ke pabrik tadi. 100 orang dirumahkan 50. Orang yang dirumahkan 50 itu, dia pulang ke rumah berantem sama istrinya. Kenapa? Nggak ada duit, nggak ada, dia fulus, nggak ada. Sementara baru nikah. Perceraian tertinggi ada di Jawa Barat. Dan usia perceraian yang tertinggi itu adalah di usia muda. Pernikahan yang baru baru tahun 1, tahun 2. Dan ternyata sektor yang paling mempengaruhi pemicu perceraian itu adalah ekonomi. Jadi mereka menikah bahagia 1 tahun pertama, masuk tahun kedua terjadi goncangan ekonomi, suaminya di PHK. Bukan cuma di PHK dari pabrik, di PHK dari rumah juga. Selesai urusan. Kalau mereka tidak cerai, sudah punya anak, kebetulan sudah punya anak, bayi. Akhirnya bapaknya tidak punya uang untuk beli susu atau makanan bergizi. Akhirnya apa? Anaknya tumbuh besar dalam keadaan kurang gizi, stunting. Di Indonesia stunting tinggi, ya. Generasi kita yang mau gantiin kita ke depan ini itu lemah, baik dari segi tinggi tubuh dan dari kemampuan berpikir, karena inputnya tidak terlalu bagus. Kemarin main tenis main tenis lapangan, bapak-bapak, dia sebenarnya ketika dia bilang, aduh saya sakit ini Ustaz. Saya bilang kenapa? Apa jawabannya? Saya cukup terkejut. Dia menjawab dengan jawaban yang efeknya itu dari puluhan tahun lalu. Dia bilang begini, ini karena saya waktu kecil kurang gizi. Akhirnya di usia saya yang seharusnya katanya tidak begini jadi begini. Karena dipakai, diporsir, seharusnya normalnya nggak bakalan begini. Tapi apa dia bilang? Karena waktu saya dulu saya tidak terlalu bagus gizinya. Memang logikanya masuk. Kalau kita kurang gizi sekarang nggak langsung terasa sekarang. Terasanya nanti tua-tuanya itu baru cepat sekali kita. Kenapa jadi banyak penyakit? Nah, Bapak dan rahmati Allah, ngomong-ngomong soal penyakit,
stunting tadi. Ada pengusaha yang lebih parah lagi. Dia tidak naikin harga. Karena dia tahu kalau dia naikin harga nggak laku. Yang dia lakukan apa? Dia masukin zat-zat supaya bahan jualannya lama. Formalin lah apalah. Yang beli siapa? Konsumen anak-anak lagi. Akhirnya dia makan itu makanan ciki atau apalah ya, yang murah meriah, ada warna-warninya, anak-anak paling suka. Enak dia makan, pulang ke rumahnya tidak sakit, 1 bulan tidak ada masalah. Tapi beberapa waktu kemudian, tahun mungkin baru kelihatan, oh kenapa anak bapak kena cancer? Kan cancer itu kalau yang saya tahu kedetek itu biasanya kalau sudah di stadium yang tinggi. Ya betul nggak Pak ini, yang ada yang dokter di sini ya? Dia kedetek itu terasa mulai memberikan pengaruh ke tubuh itu setelah stadiumnya tinggi. Makanya ada pengobatan tradisional yang bisa mendeteksi orang cancer itu dari stadium awal. Dilihat dari matanya, dilihat dari telapak tangan. Ada ilmu itunya. Saya juga pikir-pikir kenapa kalau orang mau menikah itu yang diizinkan dilihat apa? Wajah sama telapak. Ternyata telapak tangan ini adalah kesehatan kita bisa dilihat kalau yang tahu melihatnya. Wajah juga begitu. Bisa dilihat ini wajah kurang gizi. Wajah kurang tidur. Wajah kurang duit. Bisa kelihatan juga itu. Astagfirullahaladzim. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bercanda ya, jangan diseriusin yang tadi ya. Bapak yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali ke ayat kita Ustaz. La ta'kulu amwa lakum, jangan makan harta kalian. Loh, kenapa harta kalian dilarang makan? Karena kalau kita makan harta kita, karena kalau kita makan harta orang secara batil, hakikatnya kita hanya menunggu waktu harta kita pun akan dimakan orang secara batil. Yang saya contohkan tadi, putaran bisnis tadi, hanya karena riba 2 orang, pengusaha sama bank, efeknya kemana? Mana? Kan kalau orang dia bilang begini, loh kalau saya minjam sama bapak riba, apa urusannya dengan yang lain ya Pak ya? Kan hanya kita berdua Pak. Tapi jangan salah, riba ini efeknya multi efek. Sampai ke rumah tangga, sampai ke pendidikan, sampai ke kesehatan. Makanya kenapa hadis yang populer kita kenal, Nabi bilang menggandengkan antara riba dan zina. Kata Rasulullah SAW, jika sudah muncul riba dan zina dan dibiarkan saja merajalela di satu wilayah, tunggu kehancuran wilayah itu. Jadi yang disebut oleh Nabi apa? Zina sama riba. Nah, riba sudah kita bahas tadi contohnya. Zina bagaimana contohnya? Kalau ada orang berzina 2 orang, terus kita grebek Pak RT, ada Pak RT di sini, Pak Ketua DKM grebek. Ada rumah misalkan lagi disewakan, ternyata orang kumpul kebo di situ. Kalau kita grebek orang rumah itu, terus mereka akan jawab begini, kami kan yang zina, kenapa bapak yang sibuk? Mau jawab apa Pak? Apalagi kalau dia bilang, kami berdasarkan undang-undang, bunyinya adalah suka sama suka. Bapak urusannya apa ngatur-ngatur kami? Ayo, pakai apa? Pakai apa jawabnya ini? Pakai golok, bener ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zina memang kelihatannya cuma mereka berdua yang melakukan. Tapi bayangkan Bapak Ibu kalau 2 orang itu tidak segera dihentikan. Akan ada orang lain yang bilang, akan melihat, meniru, bahkan akhirnya sampai kepada tahap peniruan. Loh, itu 2 bisa dibiarkan. Masyarakat di situ, DKM di situ, RT RW di situ diam-diam baik. Berarti kalau kita melakukan di komplek itu aman. Maka akan terkenal komplek ini. Walaupun mahal. Walaupun sewa setahunnya mahal. 2 kali lipat dari komplek yang lain. Orang akan datang ke sini. Orang mana itu? Orang yang pikirannya zina. Karena dia tahu tidak ada yang apa-apain, bahkan dilindungi. Nah, kalau sudah mulai muncul beredar, apa yang akan terjadi? Anak-anak kita kan ada di sini. Anak-anak muda kita sedang tumbuh di sini kan? Dia bisa saja info itu muncul di kepalanya. Ya enggak? Mungkin dia tidak akan melakukan di sini, tapi dia akan melakukan di tempat yang lain. Nauzubillah min zina itu kalau dibiarkan, efeknya dia akan
merajalela. Terutama katakanlah misalkan contoh LGBT. LGBT itu tidak pernah akan melahirkan kader-kader baru. Karena tidak pernah akan ada anak biologis LGBT. Karena pedang ketemu pedang. Pedang ketemu golok. Maka yang akan terjadi logika sederhananya, mereka harus setiap waktu merekrut orang baru kalau mereka mau terus eksis dengan LGBT itu. Makanya kita itu kenapa kita perjuangkan supaya LGBT itu habis, karena dia akan mencari calon baru, dan calon baru itu mangsa baru siapa? Boleh jadi adalah anak-anak kita. Jangan kita pernah bilang, itu kan anak orang lain. Urusan LGBT orang lain, anak saya enggak. Enggak begitu cara berpikir Islam. Kuntum khaira ummatin. Ayo ayatnya. Kalian adalah umat yang terbaik. Lanjutin. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua ini dipayungi. Wa tu'minuna billah. Selama 3 ayat ini kita usahakan terus, mudah-mudahan kita akan dapat kuntum khaira ummah itu. Tapi kalau ini kita tinggalkan, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar, tunggu saja. Bukan hanya tunggu, perhatikan baik-baik. Khairu ummah itu tidak pernah akan dicapai, bahkan kita akan menjadi umat yang jatuh ke bawah. Kenapa? Cuek semuanya. Bapak yang dirahmati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara. Sudah tadi ayatnya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Nah, kenapa bunuh itu ada di sini di ayat ini? Karena tadi kita sudah kasih contoh. Memakan harta orang secara batil hakikatnya membunuh orang lain, Pak. Hari ini perang ya, tidak lagi diterjemahkan perang tembak-tembakan. Tapi sekarang orang perangnya dengan perang apa? Ekonomi. Kuasai ekonomi orang, maka Anda menguasai hidup orang itu. Anda bisa bunuh dia kapan saja, dan bunuhnya tidak pakai berdarah. Dia akan mati karena kelaparan. Matikan generasi mereka dengan ekonomi. Matikan rumah tangga mereka dengan ekonomi. Matikan agama mereka dengan ekonomi. Iya, matikan umat itu dengan ekonomi. Jangan biarkan ekonomi umat itu tumbuh. Karena kalau dia tumbuh, itu menjadi ancaman luar biasa bagi yang sedang eksis. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka persis Al-Qur'an bilang menggunakan kata wala taqtulu, jangan membunuh. Karena ekonomi, bisnis, fikih muamalah itu sama dengan membunuh orang lain. Bapak yang dirahmati Allah, kita sudah selesai ayat kita. Sekarang kita mau masuk kepada yang tadi saya bilang. Batil itu apa menurut ulama? Kata Imam Ibnu Arabi mengatakan batil itu adalah sesuatu yang tidak halal. Berarti lawannya haram. Haram itu ada 2. Ada zat, ada bukan zat. Lebih banyakan mana? Banyakan haram zat yang kita temui atau lebih banyakan haram tidak zat? Tidak zat. Kalau haram zat cepat kita bisa hindari. Lihat babi, hindari. Lihat anjing, hindari. Mohon maaf ya, saya tidak sengaja mengarah ke sana. Ya, gitu ya. Maaf. Ya, saya pindah ke sini juga boleh kan? Nah, kalau yang zat-zat itu gampang kita hindari. Itu apalagi ada tulisan non halal, cepat kita keluar, ya enggak? Tapi kalau tulisan babi, kita langsung hindari. Tapi kalau non zat, ini bisa repot karena boleh jadi kita makan bendanya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Makanya kenapa Umar bin Khattab masuk keluar pasar hanya ingin mengecek siapa di antara penghuni pasar itu yang nggak ngerti fikih muamalah. Kalau ketemu orang yang nggak ngerti fikih muamalah, diusir sama Umar bin Khattab, jangan jualan di sini. Karena kalau kamu nggak ngerti fikih muamalah, hanya 2 kemungkinan: kamu dizolimi, dibatili, atau kamu menzolimi atau membatili orang lain. Kan begitu? Kecurangan itu hanya akan kamu dicurangi atau kamu yang mencurangi orang. Mencurangi orang kamu itu karena ada 2 kemungkinan. Kamu gak ngerti atau kamu ngerti dan kamu mau melakukan itu.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ibnu Arabi mengatakan tidak halal. Tapi tidak berhenti situ definisi Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi mengatakan batil itu adalah tidak halal menurut syariat dan tujuannya tidak bermanfaat. Nah, ini yang berat. Hati-hati. Ternyata Imam Ibnu Arabi menambahin pekerjaan sama kita. Bahwa ada kata tidak bermanfaat. Melakukan, memakai duit, membuang-buang duit pada hal yang tidak bermanfaat, itu termasuk perkara memakan harta secara batil. Nah, contohnya ya silahkan disebut, ya kan? Macam-macam ada, ya kan? Ya enggak? Apa contoh-contoh? Ya, kalau merokok sudah sering, jangan nanti cari contoh yang populer apa? Apa contoh populer yang tidak bermanfaat ya? Game online. Ya, game online katakanlah. Apa, Pak? Hah? Sorry saya kurang. Oh, HP, ya, HP. Habis pulsanya. Maksudnya kuotanya dipakai untuk yang tidak bermanfaat. Habis waktu juga kalau waktu ya. Kalau kuota nanti kalau kita bilang kuotanya habis, dia jawab, Pak Ustadz, saya kuota unlimited. Mental kita. Iya kan? Kalau kita jawab kuota, itu sama dengan kalau ditanya ya, Ustadz kenapa babi itu haram? Kalau kita jawab babi itu haram karena cacing pita, karena ini, dia akan bikin penelitian yang dia sekali suntik itu babi, pita hilang semua. Berarti kalau kita jawab begitu doang, kalau babi itu hilang cacing pitanya, halal dong. Makanya kenapa kalau kita ditanya dengan pertanyaan itu, jawaban pertama kita, karena Allah melarang kita memakan babi. Jadi jawabannya yang pertama jawaban akidah. Baru setelah itu silakan jawaban ilmiah. Karena kalau diputer jawaban ilmiah duluan, pengetahuan itu semakin jauh dari aslinya semakin bagus. Karena artinya berkembang. Tapi kalau ilmu hadis, ilmu agama, semakin jauh dari aslinya semakin beresiko. Kenapa? Terjadi distorsi. Iya, keasliannya semakin bukan. Kita ini kan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman kita itu apa? Muncul hadis, muncul apa yang sebenarnya bukan hadis, atau muncul pemahaman yang sebenarnya hadisnya sudah betul tapi pemahamannya salah. Kenapa? Dibelok-belokin. Makanya kenapa kita butuh memahami kalau mau belajar ilmu agama itu, pelajari dari dasarnya banget. Karena mau dibelokin kemana aja, kalau dasarnya sudah kuat, ujung-ujungnya kita akan balikin ke dasarnya. Makanya kami Al-Azhar itu, di Al-Azhar di Mesir itu terkenal. Belajar di Al-Azhar itu metodenya memang tradisional. Kenapa tradisional? Menghafal. Saya akui Pak, setelah S2 saya akui, kenapa kami dulu S1 itu sering diledekin sama teman-teman di Indonesia. Kalian itu anak Al-Azhar kayak tempo dulu banget, hafal aja Ustaz. Hafal kaidah, hafal dalil, hafal Quran, apalagi. Ternyata setelah kami lulus kami sadar. Belajar di Al-Azhar itu dikasih filosofi seperti orang yang sedang belajar di awal-awal itu, akarnya dulu yang di bawah yang difokusin. Kuatin akarnya. Setelah kuat akarnya, silahkan kamu keluar, cari S2-mu, cari S3-mu, S4-mu, S5, S tong-tong semuanya. Ya kan, S doger apa semua. Tapi sepanjang akarmu kuat, kamu tidak akan pernah goyang. Itu penting. Jangan kebalik itu. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirnya menyesal juga. 4 tahun 5 tahun saya di Mesir, akar itu menurut saya juga masih kurang kuat. Saya harus akui itu, karena ternyata ilmu agama itu terlalu luas. Betul, nggak sanggup. Saya cuma belajar syariah. Sudah syariahnya dibagi lagi, tidak belajar yang politiknya, tidak belajar yang hukum konvensionalnya, hukum biasa, tidak belajar yang, saya belajar yang syariah umum. Ya umum, S1 saya umum syariahnya. Tidak ke fikih muamalah, nanti di S2 itu. Bapak yang dirahmati Allah. Ini masih ada waktu. Oke,
kita mulai masuk ke contoh-contoh yang lebih urgen lagi. Memakan harta orang secara batil ternyata ada contohnya begini. Ustadz, ada yang nanya, apa hukumnya sebuah lembaga institusi pendidikan yang mana mahasiswanya di lembaga itu mendapatkan beasiswa dari pihak ketiga, bukan dari lembaga itu, tapi uang beasiswanya itu tidak langsung ke mahasiswa, dari pihak ketiga tidak langsung ke mahasiswa, tapi nongkrong dulu kemana? Ke lembaga. Terus pertanyaannya apa, saya tanya? Pertanyaannya katanya adalah lembaga itu dengan sengaja menunda memberikan beasiswa itu hanya semata-mata supaya mendapatkan riba bunga. Saya jawab, dua kesalahannya. Satu, riba itu. Yang kedua, menunda itu. Tanpa disadari kan? Betul nggak? Iya. Sama dengan mengelola keuangan negara, keuangan daerah. APBD yang tidak tersalurkan, itu zolim. Harusnya jalan itu sudah dibangun, ternyata enggak dibangun. Desa dapat 1 miliar, gitu gak? Kepala desanya pusing, karena kalau dia sembarangan masuk penjara. Akhirnya dia tahan. Salah siapa kalau begitu? Ya salah yang milih kepala desa itu. Kenapa nggak milih yang cerdas gitu loh ya kan? Nanti kepala desa bilang, ya salah pemerintah pusat, kenapa ngasih uang saya 1 M? Selama ini kami aman-aman saja katanya. Kenapa tiba-tiba dikasih 1 M? Akhirnya jadi apa? Salah-salahan semuanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menunda memberikan upah kepada pekerja batil, makan harta secara batil. Saya kemarin itu yang bantu-bantu di rumah harusnya Sabtu siang gajian untuk 1 minggu karena perjanjiannya begitu. Saya pergi sholat zuhur di masjid. Teteh itu masih di rumah dengan istri. Pikiran saya nanti pulang dari masjid, ya kan gitu ya. Ternyata keasikan ngobrol saya di masjid. Ada yang nanya. Saya itu makanya kenapa kalau sholat zuhur biasanya saya itu Assalamualaikum, zikir cepat-cepat saya pergi. Karena biasanya kalau saya tidak cepat, lama-lama saya di situ, ada yang datang 1 orang. Nah, dia nanya pertanyaan 1, karena dia nanya pertanyaan 1, lihat yang lain gabung jadi 2 orang. Akhirnya 1 jam di situ ngejawab pertanyaan. Saya pulang, udah pulang tetehnya. Saya tanya, Umi nggak bayar? Habis juga duitnya katanya. Nggak pegang. Saya bilang astagfirullahaladzim. Cuma ternyata Umi cerdas. Dia bilang sama tetehnya, teh ini bapaknya belum pulang. Tetehnya bilang nggak apa-apa bu, Senin aja. Saya bilang selama dia bilang begitu berarti aman. Berarti dia sudah ridho, selesai. Tapi lain kali jangan begitu, harus selalu disiapkan. Biasanya juga begitu, kalau kami pergi hari Jumat keluar kota, dia suruh kami masuk Sabtu, silakan masuk, nggak apa-apa, kunci sudah dia pegang, tapi di lemari kita sudah taruh duit 1 minggunya itu. Batil, memakan harta, tidak memberi upah sebelum keringatnya, ada hadis. Apalagi contoh yang lain, dana sosial, mengurus dana sosial umat, zakat, memberikan dana zakat kepada yang bukan 8 dosa. Yang 8 itu apa saja? 1, jangan ambil semua. Fakir, miskin, amil baru 4. Fakir, miskin, amil baru 3. Mu'alaf 4. Ibnu Sabil. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ibnu sabil, itu yang sudah disebut. 3 lagi. Gorimin, utang, sudah 6. Perjalanan sudah. Fisabilillah 7, berarti 1 lagi. Rikob, budak. Bagus berarti ini jamaah masjid ini. Di beberapa tempat lain ada yang sebut janda. Ada yang sebut anak yatim. Saya bilang enggak pak, janda atau anak yatim boleh dikasih zakat kalau dia ada kategori miskinnya nempel di situ.
Kalau enggak. Orang tua boleh nggak dikasih dana zakat? Nggak boleh. Istri nggak boleh. Yang nggak boleh dikasih dana zakat siapa saja sih? Yang menjadi tangguh cuma itu keturunan Nabi, nggak boleh. Siapa lagi? Orang kaya, ya kan nggak boleh ya kan? Amil boleh nggak dapat haknya walaupun dia kaya? Boleh. Boleh nggak amil nolak? Boleh juga. Karena ada satu, saya ngisi kemarin di Makassar, ada satu lembaga zakat, mereka lagi rakernas, saya diminta ke sana untuk ngisi tentang zakat fikihnya. Pertanyaan itu yang banyak diulang-ulang dari sekian orang yang hadir. Luar biasa, mereka itu takut ngambil uang zakat padahal mereka pengelola. Setelah saya selidiki ternyata mereka merasa bukan amil resmi. Karena memang definisi amil itu, Bapak tahu apa definisi amil yang benar secara hadis, secara syariat? Amil itu definisinya satu, syaratnya satu. Diangkat. Oleh, ini lagi. Oleh siapa? Otoritas. Yang ngangkat waktu di zaman Nabi siapa yang ngangkat? Nabi dulu dong. Karena syariat zakat kan Nabi duluan yang terima. Ya, Nabi. Tidak semua sahabat boleh jadi amil. Gitu loh. Kalau begitu pertanyaan Ustaz, kami ini belum dapat SK dari lembaga kami. Ya minta SK-nya. Lembaga kami baru berdiri, dia belum tercatat sebagai lembaga resmi. Urus lembaganya. Karena hari ini Pak, isunya jadi lebih luas. Kalau kita mengumpulkan dana-dana umat tidak pakai legalitas yang benar, kita bisa kena BNPT. Iya, terindikasi apa? Teroris. Kita ini jadi bulan-bulanan terus ya nggak? Ngurusin dana kena lagi, pesantren kena lagi, ternyata salah. Habis itu minta maaf. Ya kan gitu ya. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud kita itu adalah mengelola umat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tambahkan ilmu supaya tidak salah distribusi. Boleh nggak ngasih modal dari dana zakat? Modal usaha. Boleh nggak uang zakat pakai modal usaha? Boleh, tapi ada syarat ketentuan berlaku Pak. Di antaranya adalah jangan sampai dana pemberdayaan lebih banyak daripada dana konsumtif. Kenapa? Kita sibuk ngasih modal, orang fakir miskin untuk makan nggak dapat. Kan logikanya gampang. Ada orang lapar, kita bilang ini Pak program pengembangan bebek. Kira-kira dana itu akan dia belikan bebek atau dia makan? Ya dia makan dulu, dia lapar. Jadi jangan salah mustahik, ya enggak? Dicari mustahik yang lagi kekurangan gizi. Disuruh bikin program. Enggak jalan itu program. Enggak jalan. Dia bikin sambal tuh. Bebek itu habis dia beli, dia sembelih. Dia makan dulu. Oke, Bapak dirahmati Allah. Saya kira saya harus segera menghentikan karena ada pertanyaan. Selain zakat ada dana wakaf ya. Jangan salah kelola juga. Nah, ada pertanyaan Bapak, Ibu-ibu silakan. Mangga silakan, Pak. Dana yang terakhir tadi. Yang mana? Ini Ustaz yang 212 itu kan buat orang luar biasa. Iya. Oke. Lanjut silakan. Kalau dilihat Saya minum ya, Pak. Minimal besar 212. Ya, baik lokal maupun pusat. Sampai sekarang tidak ada itu Hasilnya? Laporannya. Diminta, Pak. Orang masjid semua kan. Diminta, Pak. Ya, gimana minta kita nggak tahu kan kalau lokal maupun pusat. Bahkan pusat itu waktu itu saya hadir di Andalusia itu. Ya. Nggak ada juga berita itu gimana? Mungkin belum ketemu orang yang tepat. Iya, mungkin belum ketemu orang yang tepat, Pak. Ini harus cepat dicari ya. Bapak usaha terus cari orang yang tepat. Kalau yang ini nggak ketemu, jangan-jangan dia memang nggak ngerti. Karena begini, yang pusat aja sekarang lagi sidang. Ada satu pengurus pusat 212 itu harus terbang ke satu daerah dan harus menjawab pemeriksaan polisi berjam-jam. Pak Safi Antonio itu ke Kalimantan di BAP seharian penuh hanya gara-gara kesalahan
pengelolaan 212 di daerah itu. Jadi Bapak, ini contoh yang saya tahu aja, bagaimana kemudian orang pusat harus kena tanggung jawab dari aspek legal hukum karena perbuatan daerah atau cabang. Kira-kira begitu Pak. Dari itu saya bisa narik kesimpulan, secara legalitas hukum pasti mereka punya tanggung jawab. Nah, yang Bapak pertanyakan ini adalah meminta pertanggung jawaban. Sebagai muslim, Bapak usaha terus untuk minta pertanggungjawaban itu kepada mereka. Kalangan bawah juga banyak yang lokal-lokal itu. Nah, ya kita bantu mereka, kita advokasi Pak. Enggak, sampai sekarang itu enggak ada. Nah, itu dia. Saya Itu gimana dari emang nggak mungkin ada yang bisa nambahin. Ada email Pak. Jadi kami juga ini Sudah email. iya, jadi Oh. ada yang bulanan kalinya, jadi nanti itu kita bisa menghubungi kantornya ini kalau kita ada Oh, maksudnya Bapak ada informasi masuk? masuk Oke. Mungkin nanti konsultasi Pak. ada list di itu aja pada saat nanti informasi itu aja Pak. Nah, coba di Terskip ya, itu Heeh. kan banyak. Iya, Saya iya. juga terskip tuh. Kemudian saya Pernah. lihat nih 2 tahunan. Ya. Soalnya Baik. mungkin bagaimana mengkomunikasikannya ke begitu banyak jamaah yang menjadi anggota. Betul, betul. Ini saya kira perlu Pak. Ini teknis banget ya. Mungkin nanti bisa di ini Pak, dikomunikasikan lagi. Pak siapa? Pak siapa nanya? Iya, Pak Hudri. Pak Hudri nggak ada masalah. Bapak punya hak untuk menanyakan itu. Udah benar Bapak nanya. Karena jangan sampai Bapak menyimpan pertanyaan itu akhirnya menjadi sifatnya bukan pribadi tapi kan lihat dari betul. Karena ini jumlahnya banyak, betul. Iya, jadi Pak Hudri itu bertanya dalam konteks bukan Pak Hudri sendiri, tapi Pak Hudri sudah mengambil peran itu untuk mewakili semua yang lain. Boleh jadi di antara ini Bapak jamaah ada yang pertanyaannya sama dengan Pak Hudri. Nah, oleh karena itu silakan. intinya itu Islamnya itu mengelola itu. Betul. Nah, kita ini kan sedang belajar untuk jadi Islam yang benar nih. Ya kan? Kita ini kan Kenyataannya kalah dengan Indomaret. ya, boleh jadi kita memang tadi saya bilang mengelola ekonomi itu tidak semudah ya. Dukungan IT harus banyak, harus kuat. Dukungan IT harus kuat tuh. Ya, sesimpel sebenarnya ya kan? Apa simpelnya? Menginformasikan. Tapi menginformasikan yang jumlahnya ribuan, kalau tidak dukungan teknologi, itu menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Ya kan begitu Pak? Nah, jadi ini mudah-mudahan kita berhusnuzon, tetap ada ya husnuzon sesama muslim itu kan ada dianjurkan untuk berhusnuzon sama pengurus. Boleh jadi mereka sedang atau ada yang tidak dengan sengaja ya melalaikan pemberitahuan informasi yang dibutuhkan oleh jamaah 212. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar sama pengurus 212, dan saya juga secara pribadi akan WA akan menanyakan kasus Pak Hudri dan teman-teman yang lain. Saya akan tanya langsung, mudah-mudahan saya nggak lupa. Saya tahu akan nanya, Pak Ustadz, ini ada jamaah saya ngisi tadi subuh, di mana ini? Tolong dikasih jawaban gitu. Gitu Pak Hudri ya? Ya. Bisa? Pak Hudri sudah cukup. Nah, cukup. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Oke, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? LPDP. Oh, dana pemerintah LPDP, beasiswa. Ya. Dana abadi. Nah. Riba. Oh ya. Ya, saya kalau untuk menjawab ini secara khusus belum saya cari tahu ya. Tapi boleh jadi nih jawaban saya pribadi saat ini ya. Yang terkait dengan dana-dana yang disebut dengan pendapatan tidak halal. Itu kalau dalam akuntansi syariahnya disebut pendapatan tidak halal. Nah, yang pertama harus kita cek dulu Pak sebelum kita jawab. Penempatan uang LPDP itu di mana Pak? Cari dulu itu informasi. Penempatannya di bank konvensional atau di bank syariah. Setahu saya sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai dikasih slot. Sudah mulai dikasih slot Pak. Jadi ada misalkan dana 100.
Saya belum tahu perbandingannya. Boleh jadi 70-30, boleh jadi 60-40. Syukur-syukur kalau 50-50. Jadi 50 dikasih di bank syariah, 50 ditaruh di konvensional. Karena ada beberapa mahasiswa yang mengajukan LPDP itu minta supaya dana yang dia terima beasiswanya dari dana syariah. Nah, akhirnya petinggi LPDP mengambil kebijakan untuk menyimpan sebahagian dana itu di syariah. Mudah-mudahan uang yang dikasih adalah untuk muslimnya adalah dari yang syariah. Gitu Pak. Sebelum kita jawab lebih detail. Nah, jawaban kedua tadi ada yang namanya pendapatan non halal. Dalam fatwa MUI itu, pendapatan non halal itu seperti misalnya denda. Itu kalau ada uang-uang denda tidak boleh diambil sebagai keuntungan oleh bank, tapi ditaruh dalam satu rekening khusus, di mana rekening khusus itu kalau sudah terkumpul, uang itu akan digunakan dalam bentuk sosial. Gitu Pak, ya. Jadi ada dua jawaban. Pertama, cek dulu penempatan tadi, mudah-mudahan tadi 50-50. Yang kedua ada namanya akun dana sosial dari yang haram-haram itu. Wallahu alam bisawab. Gitu Pak. Ada lagi? Cukup. Sudah ya? Baik, Bapak-bapak. Oke, pertanyaan, Pak. Ini tadi masalah yang kan salah satu penerima dana zakat itu mualaf ya. Mualaf. Mualaf ini kemarin yang saya dengar itu kan bukan cuma orang yang sudah masuk Islam. Ada 7 pendapat. Nah, salah satunya adalah orang yang sudah mulai dilembutkan hatinya. Nah. Artinya dia masih Dia Islam. dia bukan Islam. Oh, dia bukan Islam. Mau dilembutin. Mulai bertanya-tanya. Oke. Nah, ini bagaimana kita bisa, apakah itu bisa termasuk Baik. sama yang kedua, bagaimana kita mendeteksi orang-orang seperti itu? Baik. Saya jawab ya. Pertama, dari 7 pendapat itu yang tadi masuk. Artinya kalaupun mau dilakukan ada dalilnya atau ada sandaran pendapat. Gitu ya. Kan ulama mengeluarkan pendapat itu kan tidak ujuk-ujuk muncul ya. Ini kata ujuk-ujuk sensitif nggak? Iya, jadi secara fikih masuk. Tapi, nah ini ada tapinya Pak. Dari 7 pendapat itu, yang dipilih paling aman, safety, adalah yang mengatakan adalah yang baru masuk Islam. Kenapa itu yang dipilih Pak? Lebih aman, lebih safety. Karena pertama, satu, pandangan. Dana zakat itu tidak banyak. Ada berapa asnaf? 8. Hukumnya dalam pendistribusian tidak mesti semua 88 itu dapat. Tidak mesti. Tetapi yang diprioritaskan adalah yang nomor 1 sama nomor 2. Fakir sama miskin. Itu satu. Kaidah pendistribusian. Kaidah pendistribusian kedua, tidak semua harus nominalnya sama. Misalnya fakir dapat sekian, harus sama rata. Enggak sama rata, enggak perlu. Bedain aja juga enggak apa-apa. Kenapa dibedain? Karena penerimaannya sedikit. Nah, karena penerimanya sedikit, yang mu'alaf itu pengalaman saya tidak banyak. Bahkan kalau boleh saya bilang termasuk yang sedikit. Kenapa? Prioritas. Dia belum masuk prioritas. Prioritas itu masih fakir, miskin. Oke, yang ketiga saya jawab. Pertanyaan bagaimana mendeteksi? Nah, disinilah kenapa pentingnya kita tadi sebenarnya sudah dijawab, mengambil pendapat yang lebih aslah, lebih manfaat, lebih aman. Gak usah dikasih yang begitu-begitu itu Pak, yang baru nanya-nanya. Gak usah. Kasih aja yang sudah pasti masuk, yang dia bersyahadat ada bukti. Nah ini penting, bukti. Nanti kemana-mana dia ngaku pakai lisan, saya mualaf. Kan harus pakai bukti. Buktinya apa? Itu pun masih dipakai. Sudah 20 tahun, udah lecek. Saya kadang ketemu, saya dapat mualaf. Ini Bapak sudah 20 tahun lalu masuk Islam, kenapa kok masih baru? Ya Pak, dicetak ulang. Oh, dicetak ulang rupanya. Jadi karena lecek dibawa-bawa kemana-mana, dia cetak baru dia. Tapi pakai data lama, 20 tahun lalu dia masuk Islam. Nah,
Di sini pentingnya kenapa kita mendorong MUI, mendorong lembaga-lembaga terkait supaya mengeluarkan batasan yang disebut dengan mu'alaf. Tolong dong kasih batasan. Saya udah nanya itu berkali-kali. Kenapa sih kita di Indonesia ini tidak berani kasih batasan? Kan ijtihad, ini perkara ijtihad. Ijtihad kan ada dua. Kalau benar dapat pahala, dua. Kalau salah pun dapat satu. Kita batasi dong itu yang disebut mu'alaf supaya dia tidak kemana-mana bertahun-tahun disebut mu'alaf. Satu, kasih batasan waktu. Yang kedua, kalau ada yang masuk Islam di Indonesia ini dengan batasan misalnya 3 tahun, 3 tahun itu dia harus betul-betul dapat haknya. Apa haknya? Mempelajari Islam yang benar. Disediakan tempat belajar. Kalau perlu disediakan guru, bukan hanya tempat. Misalnya kalau ada orang masuk Islam di sekitar masjid ini, sudah adakah guru yang siap jadwalnya menerima itu? Pertanyaan saya sederhana. Kalau ada yang masuk Islam di radius 10 kilo, kejauhannya 10 km, 5, radius 5 km dari masjid ini, ada yang masuk Islam, terus dia mau belajar agama, kira-kira sudah ada ustadznya di sini yang harus mantengin dia supaya 3 tahun dia sudah selesai memahami Islam, supaya nanti akhirnya Umar kayak gayanya Umar bin Khattab waktu beliau memimpin, dicoret sama Umar bin Khattab bagian mu'alaf. Bapak tahu nggak? Umar itu berani, padahal itu ada dalam perintah Al-Quran, tapi kata Umar, tak coret. Saya nggak ngasih mu'alaf di zaman saya, kata Umar. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai khalifah Anda tidak mempraktekkan perintah Al-Quran? Umar bilang begini, yang saya pahami, kita disuruh untuk membantu mu'alaf karena dulu kita Islam masih lemah, kita masih baru. Sekarang kita sudah kuat sekuat-kuatnya. Pilihan cuma 2, kalau mau masuk, kalau enggak. Gitu kata Umar bin Khattab. Ya enggak Pak? Kalau dia masuklah. Kalau dia miskin, kami kasih dana zakat. Ya, tapi kategori miskin, bukan kategori mu'alaf. Kata dia. Makanya kita bilang, kalau dia sudah mu'alaf, sudah 10 tahun, selesaikan urusan mu'alafnya. Pak, Bapak sudah bukan mu'alaf, Bapak sudah tahu sholat, terus saya butuh bantuan. Iya, kami akan bantu, tapi Bapak kami bantu pakai dana fakir ya, atau dana miskin. Bapak jangan minta lagi ke sini atas nama apa? Mu'alaf. Ganti Pak, bahwa Bapak punya masalah ekonomi, kami bantu. Gitu cara pengelolaannya. Ya, bisa Pak? Gitu. Wallahu a'lam bisawab. Sudah bunyi, kita sholat syuruk ya, dan kita sudahi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Mas Steven mau dibantu? Iya.